Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi fa ya bittaqullah faqad tattaqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayadun. Pertama-tama alhamdulillahirabbil kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian muslimah yang diadakan oleh Geraha Nisa YPM At-Tauhid. Yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang tantangan muslimah di era tipu daya ini. Salam salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir dalam majelis kajian ini, insya Allah di yaumul akhir nanti akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Abi Yusuf Ismail Al-Hadid selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadid sekaligus pemateri kita pada kajian hari ini. Dan yang saya hormati Ibu Etika Nur selaku ketua dari Geraha An-Nisa YPM At-Tauhid. Dan para muslimah yang saat ini telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Biridzatillah wali syafati Rasulillah ala hadiniyah wa bikulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di era digital seperti saat ini, tentunya di zaman yang saat ini serba susah, tentu banyak sekali tantangan-tantangan bagi para muslimah kita ini yang akan melemahkan akidah kita. Nah, tema kali ini sangat bagus untuk para muslimah kita untuk dengarkan dan kita diskusikan bersama, yaitu tentang tantangan muslimah kita di era tipu daya ini. Untuk itu, kami persilahkan kepada Abi Yusuf Ismail selaku pemateri kita untuk memaparkan isi kajian pada malam ini. Kepada Abi Yusuf Ismail kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, ikhwat, akhwat fillah rahimakumullah yang tergabung dalam Geraha An-Nisa YPM At-Tauhid. Kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita hidayah, kemudian iman dan Islam yang sempurna, yang kita sampai saat ini sayangi, cintai, dan kita bela dengan segenap hati, jiwa, raga, harta kita. Maka mudah-mudahan kecintaan kita kepada Islam mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah, junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat ini adalah bulan kelahiran beliau yang diperingati, dirayakan, diramaikan dengan gema sholawat, ya, yang terus bergema.
di antara umat Islam di seantero dunia. Maka mudah-mudahan kita semua sebagai umat Rasulullah adalah umat-umat yang akan mendapatkan syafaatul uzmanya kelak di yaumul qiyamah. Baik, ukhti fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya tema ini hanya berangkat dari satu kerisauan ya, bahwa semakin tua zaman, kita tahu kita ini ada di posisi di akhir zaman, kemudian di era yang semakin canggih dalam tanda kutip katanya, di era digital, di era milenial ini, tentu ya memang ada kebaikan yang bisa kita ambil, yang kita bisa manfaatkan gitu ya. Tapi juga di sisi lain juga banyak juga ya dampak-dampak negatif yang nggak kerasa itu menggerus ya akidah kita, menggerus akhlak ya para muslimah kita. Dan inilah yang menjadi satu tantangan gitu ya. Satu tantangan yang harus dihadapi oleh para muslimah, yaitu di era, kalau saya boleh sebut ya, di era tipu daya gitu ya. Kenapa? Karena memang kecanggihan zaman ini ya hanya kadang-kadang hanya menjadi satu kamuflase ya, kadang-kadang hanya menjadi satu jebakan Batman bisa jadi gitu ya. Sehingga di era tipu daya ini bagaimana caranya para muslimah kita bisa betul-betul menjang kafah, kalau bisa kan seperti itu ya, yang betul-betul istiqomah ya, tapi juga bisa terhindar daripada tipu daya zaman ini begitu. Nah, intinya seperti itu ya latar belakang dari kajian kita pada malam hari ini. Nah, kenapa kok muslimah yang menjadi titik berat, titik fokus saya dalam kajian kali ini? Bukan karena kajian ini diselenggarakan oleh Geraha An-Nisa ya, bukan karena saat ini sasaran dakwah kita itu di PMA Tauhid ini adalah para akhwat-akhwat atau para umahat-umahat, bukan, tapi karena memang secara kasat mata ya, secara kasat mata bisa kita simpulkan ya, walaupun mungkin perlu riset lagi yang mendalam, tetapi secara kasat mata bisa terlihat para muslimah kita, para akhwat kita gitu ya, ini adalah korban ya, banyak yang menjadi korban daripada tipu daya zaman ini. Nah ini ya tipu daya zaman itu tadi saya sebutnya era digital, era milenial, tidak lain dan tidak bukan ya memang juga karena tipu daya kaum kufar juga gitu ya, yang ada di belakangnya gitu ya, tipu daya setan juga gitu ya. Makanya kita sama Allah kan di dalam Al-Quran, mungkin ini satu ayat dulu sebagai pembuka ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, mungkin kalau ini operator bisa cepat dibuka, ditampilkan di slide ya. Di Al-Baqarah 208 itu kan jelas Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya wahai orang yang beriman ya, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Jangan setengah-setengah, dari ujung rambut atau ujung kaki, lahirnya juga batinnya kan begitu ya. Nah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikutin langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh buat kamu. Jadi kalau kita ngikutin langkah-langkah setan ya sama aja kita ngikutin langkahnya musuh. Yang namanya musuh pasti kerjaannya membuat tipu daya kan gitu ya. Makanya di ayat yang lain ya Allah mengingatkan kita. Nah ini mungkin yang wajib dibuka sama ya, ayat yang pertama tolong dibukain ya. Atau mungkin ada akhwat yang udah buka tolong dibacain ya. Jadi kita biar ada dua arah juga. Ada yang udah ketemu ayatnya tolong dibacain nggak apa-apa. Al-Ankabut surat nomor 30 ayat yang pertama. Coba Bu Nyai Musli coba kalau ketemu. Al-Ankabut ayat pertama. Surat nomor 30 ayat yang pertama. Baca Arabnya artinya ya. 30 Ar-Rum. Ayat ke-1 surat 30 surat 29 maaf surat 29 apaan.
Surat 29, surat Al-Ankabut. Ya. Ayat pertama. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya, silakan Bu Nyai dibaca. Alif lam mim. Ayat pertama. Ayat pertama hanya alif lam mim. Yang berikutnya, Pak. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa di situ artinya? Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sudah. Jadi ini adalah sebuah tantangan ya. Jadi direvisi ya ayat yang kedua ya, surat Al-Ankabut ini ya. Bahwa kita ini sebagai seorang yang beriman kepada Allah akan mengalami ujian ya. Ujian yang harus kita lewati bersama. Makanya ini disebut tantangan buat para muslimah kita ya. Bagaimana kita bisa melewati ujian-ujian tadi. Ya, ujian-ujian yang memang sengaja dibuat ya oleh setan dan sekutunya, oleh kaum kufar untuk melemahkan iman kita. Ya. Oke, coba dibuka lagi. Coba dibuka surat nomor 33 12. Ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 12. Oh, 12. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka. Ayat 12 ini. Ya. Jadi ini kan seolah-olah diputar balikan ya. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir itu mengatakan bahwa yang dijanjikan Allah itu hanyalah sebuah tipu daya. Ya. Padahal di ayat yang lain ya, ini ayat yang terkenal yang kita sudah sering dengar ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirina. Ya, ini ya, udah sering dengar ayat ini ya. Jadi mereka mau membuat tipu daya orang-orang kafir ini. Ya, kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Ya, karena sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya. Nah ini apa namanya yang menjadi satu kabar gembira buat kita ya. Saya masih penasaran, sebetulnya dicoba dicari di surat Al-Ankabut Bu Nyai. Ayat keberapa yang mengatakan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau? Ya, tadi sebetulnya bukan ayat yang saya maksud itu. Saya salah ayatnya. Saya tahu suratnya tapi kadang nggak hafal ayatnya. Coba dicari sekitar surat Al-Ankabut. Yang dunia innamal hayatud dunya la'ibun itu ya. Ya, betul. Innamal hayatud dunya la'ibun wa la'ibun ya. Coba dibaca bunyi. Berapa itu? Baru nyari. Oh. Kalau enggak apa ini? Kalau yang nama itu yang ini yang Al-Baqarah kalau yang Al-Ankabut itu wamal hayatud dunya ya illa la'ibu wa la'ibun ya. Kalau salah gitu ya. Wa minal akhirati lahuwal hayawan law kanu ya'lamun. Itu bunyi begitu. Yang artinya itu dan kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau dan main-main ya. Wa inad darul akhirata lahyal hayawan. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya buat kita. Law kanu ya'lamun, kalau mereka itu mau berpikir ya. Nah, ini contoh, maksudnya saya mau menekankan dengan ayat-ayat ini bahwa memang zaman sekarang ini adalah zaman tipu daya ya. Oke, sekarang coba kalau kita cek faktanya ya, di era medsos sekarang ya kan, di Facebook ya, di Instagram, di media-media medsos yang mainstream, YouTube ya kan, kemudian TikTok misalnya ya, snack video, hello dan lain sebagainya ya. Mana yang tidak ada tipuannya ya. Contoh aja misalnya ketika dia tampil di kamera itu sudah ada tipuannya atau punya ya, santai ya.
dengan pakai kamera, namanya kamera jahat gitu ya, atau pakai filter misalnya ya. Mukanya apa namanya tua, bisa jadi kelihatan lebih muda gitu ya, yang tipu daya. Nah, itu tipu daya yang lain itu adalah hoax yang beredar ya. Misalnya tentang Islamophobia. Ini kan sengaja ya di apa namanya itu digelondorkan oleh orang-orang dengan perkembangan Islam, kemudian digelondorkanlah berita-berita miring tentang Islam ya, supaya muncul antipati terhadap Islam yang disebut Islamophobia tadi. Nah, ini contoh salah satu tipu daya yang berikutnya juga gitu ya. Misalnya contoh yang lain, bagaimana mereka menampilkan keberhasilan mereka. Nah, ini juga salah satu tipu daya. Ya, seolah-olah itu Islam itu tidak berkembang, Islam itu serba jelek semua ya mindsetnya ya. Kemudian sebaliknya mereka mencitrakan bahwa mereka itu berhasil dan lain sebagainya ya. Nah, ada gempa punya Satu hatinya, maaf. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, itu juga salah satu tipu daya yang banyak beredar. Oke. Ya. Kalau begitu ya menjadi keresahan kita itu apa? Nah, ini sebetulnya ya. Sebetulnya kita berdoa tiap sholat dalam surat Al-Fatihah yang kita baca tiap rakaat sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah ya, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim kan gitu. Kemudian baru ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita cuma disuruh pilih di situ. Kita terus minta sama Allah jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang diberikan nikmat. Ya, nikmat apa yang dimaksud dalam ayat di surat Fatihah ini? Ya, nikmat iman dan nikmat Islam tentunya ya. Jadi makanya disebut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang orang-orang di dalamnya Engkau berikan nikmat iman dan nikmat Islam ya. Atau yang kedua tadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ya. Jangan sampai kita tergelincir kemudian masuk ke jalan yang orang-orang yang dimurkai sama Allah dan jalan orang-orang yang sesat. Ini jadi pilihannya cuma dua itu. Makanya di Fatihah kita minta sama Allah jalan yang lurus atau jalan yang tadi ya tersesat atau jalan yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi ini yang menjadi tantangan kita para muslimah. Nah, dalam banyak ya, kejadian-kejadian, banyak kasus-kasus yang ya PMA tauhid alami ya, yang kemudian aduan-aduan yang masuk, kemudian yang ditangani oleh kita. Contoh satu saja, kasus pemurtadan ya, kasus pemurtadan. Kebanyakan yang murtad itu adalah para muslimah ya. Ini contoh-contoh kecil aja ya, yang real. Kita pasti kenal kalau di EPM ini satu pendeta yang tidak asing namanya di telinga kita, namanya pendeta Hendry Tan ya. Ini pendeta yang paling sering muncul dalam forum-forum debat gitu ya. Pendeta Hendry Tan ini ya pernah membocorkan data pada saya bahwa dia itu sudah berhasil memurtadkan 200 orang ya, 200 orang, dan 70%-nya itu adalah dari kalangan umat Islam. Nah, itu dari 200 orang itu 70%-nya dari kalangan umat Islam. Kemudian dari yang murtadin yang pernah dimurtadkan itu sebagian besar, hampir 90% itu semuanya emak-emak. Nah, semua ibu-ibu gitu ya. Dan saya sudah 3 kali membuktikan. Saya bilang, coba Hendry tampilin mana orang-orang yang pernah Pak Hendry murtadkan, bisa nggak saya ketemu langsung? Dan dibawa benar ya. Ya, Bunda Etika juga ketua kita ketemu ya, bahkan sempat mewawancarai langsung ya si ibu siapa namanya lupa ya. Nah, ini contoh satu hal yang miris ya. Kenapa yang menjadi korban pemurtadan itu adalah kebanyakan dari kalangan muslimah
Ya, contoh yang lain yang mungkin saya sedikit cerita ya, yang lembaga saya alami yaitu Hadid. Ya, yang sering minta tolong pada kami untuk dikembalikan ya, anaknya murtad. Ada orang tua yang laporan, dia minta tolong, datang nangis-nangis bahwa anaknya sudah murtad. Ya, ada yang sudah murtad 2 tahun, ada yang sudah murtad 4 tahun gitu ya. Nah, ini yang minta tolong supaya dikembalikan pada Islam. Dan kebanyakan kasusnya itu hanya 1-2 yang laki-laki, ya, kebanyakan perempuan semua. Nah, ini yang menjadi keprihatinan. Ini baru 2 lembaga lah ya, 2 contoh yang saya sebut ya. Bagaimana di luar sana? Contoh aja yang lain, lihat yang tayangannya Yusuf Manubulu ya. Mesti yang murtadin yang banyak ditampil, bahkan yang terkenal tuh perempuan. Contoh si Sophia Tul gitu misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi Uti Watimena gitu ya, yang terkenal gitu ya. Itu perempuan itu. Ya yang terkenal dari kalangan itu murtadin yang laki-laki ya 1-2 ya, paling yang terkenal itu si Saifuddin Ibrahim ya, itu aja gitu ya. Kemudian misalnya Yusuf Manopo ya hanya 1-2, tapi kebanyakan perempuan-perempuan semua. Nah, ini yang menjadi keprihatinan bagi kita, makanya ya kita perlu melakukan kajian ini ya. Karena apa? Karena kita kepengen supaya muslimah kita terselamatkan ya akidahnya. Ya. Supaya apa? Supaya akidah muslim kita, kalau satu muslimah kita selamatin, maka bisa jadi kita menyelamatkan satu keluarga muslim. Ya, sebab apa? Sebab satu muslimah nanti kalau dia sudah menikah, ya pasti dia mempunyai anak kan begitu ya. Kalau Allah kasih rezeki, ya minimal anaknya paling enggak 1 misalnya. Berarti kita udah menyelamatkan 2 nyawa kan ini. Yang tadinya mungkin dia tergelincir ke jalan yang dimurkai Allah, yang tersesat, alhamdulillah kita selamatkan ya menuju jalan yang lurus, yaitu jalan hidayah. Nah, ini pentingnya. Nah, kalau anaknya 5, anaknya lebih banyak lagi, ya tentu lebih banyak lagi jiwa yang bisa kita selamatkan. Nah, inilah makanya kesadaran untuk membangun kesadaran ya akan pentingnya ya mendengarkan kajian-kajian di gereja itu tadi untuk menyelamatkan ya jiwa-jiwa para muslimah yang awam, yang lugu, yang banyak dari mereka yang mohon maaf lahir batin. Aduh, saya seringkali ketika tahu kondisinya miris ya. Ternyata dari kalangan keluarga yang tidak paham Islam ya. Ternyata dia sendiri Islamnya cuma Islam KTP ya. Ternyata dia sendiri mohon maaf ini ya, Islam tapi ternyata tidak mendalami Islamnya. Ini banyak dari kita. Ya, ini contoh saya coba bukan membuka aib saudara kita, bukan, tapi ini menjadi satu pembelajaran ya, mudah-mudahan kita bisa ambil ibrohnya. Ya, banyak dari muslimah kita mohon maaf ya, mungkin casingnya sudah kelihatan bagus ya, mudah pakai jubah yang besar ya, pakai gamis yang syar'i secara fisik gitu ya. Penampilannya juga sudah begitu meyakinkan, karena kalau sekedar berpenampilan good looking gitu ya, untuk menjadi seorang muslimah yang berbusana syar'i itu kan gampang ya, nggak susah gitu ya. Bagi seorang akhwat ya, lebih susah seorang ikhwan yang pengen tampil good looking dengan penampilan syar'i. Kenapa? Ikhwan itu banyak ada aksesoris yang nggak setiap ikhwan bisa muncul ini. Contoh misalnya jenggot ini, ya kan? Ustadz yang punya jenggot panjang dan ustadz yang jenggotnya kayak saya begini, ya pasti lebih meyakinkan yang punya jenggot panjang misalnya gitu kan gitu ya, yang hidungnya mancung misalkan gitu ya, apalagi yang mukanya ke Arab-Araban gitu ya, itu udah, apalagi kalau ngomongnya udah kayak wan abud, assalamualaikum di fase-fase, udah semua orang pasti mengira ini adalah seorang ahli agama, apalagi yang jidatnya hitam. Makanya ya qadarullah, kenapa yang hitam jidatnya ireng? Karena kebanyakan sujud misalnya jidatnya hitam, kan nggak ada. Ya, hanya laki-laki yang jidatnya hitam itu. Sehingga makanya saya sebut untuk menjadi seorang muslimah
yang berpenampilan baik secara syar'i itu gampang, lebih gampang daripada seorang ikhwan, karena ikhwan aksesorisnya banyak. Ya, untuk menjadi soleh, yang ikhwan harus punya jenggot, misalnya gitu ya, karena ini adalah sunnah gitu ya. Kemudian harus batoknya, jidatnya kalau bisa ada tanda bekas sujudnya kan gitu ya. Karena pada Al-Quran surat Al-Fat itu kan ayat yang terakhir dikatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terdapat tanda-tanda bekas sujud pada wajah mereka, diartikan jidatnya hitam gitu ya. Ada yang menerjemahkan begitu ya. Ya boleh-boleh aja karena orang punya interpretasi yang beda-beda. Nah, sehingga kadang-kadang banyak muslimah kita ya rajin ikut ta'lim ya. Senin di majlis taklim A, Selasa di majlis taklim ya At-Taqwa Sragen ya, Rabu di majlis taklim Kopi Tahajud Al-Hadid misalnya, Selasa Kamis di majlis taklim ya, terus sampai hari Ahad itu full ngajinya di mana-mana. Tapi mohon maaf, ternyata ya perkara yang sepele saja ya, ketika dites baca Al-Quran, ternyata dia masih terbata-bata. Misalnya ya, kalau tidak lancar masih mending ya. Ini terbata-bata ya, kadang salah huruf ya, huruf H dibaca H ya, huruf sa sama huruf sa dia nggak bisa bedain misalnya. Ini kan bukan lagi kesalahan yang biasa ini kesalahan serius, karena makhrajul huruf dalam membaca Al-Quran ini menjadi satu hal yang sangat mendasar, yang penting kan gitu ya. Kemudian ketika suruh baca Al-Quran ya, dia hanya mampu membaca satu baris, dua baris ya. Baris selanjutnya dia sudah tidak bisa, karena apa? Tadi nggak lancar tadi. Ternyata misalnya lagi bacaan sholat. Ini karena saya ngasuh santri-santri di pondok, jadi saya hafal ya. Kekurangan kecil-kecil seperti ini saya hafal. Ya, dan ini saya alami langsung, makanya saya berani nyebutin, saya berani cerita ya. Ternyata bacaan sholat ya, dari mulai setelah takbiratul ihram yaitu iftitah ya, sampai dengan tahiyat banyak yang nggak hafal loh ya. Iftitah mau versi NU mau versi Muhammadiyah terserah lah, apapun pokoknya penting doa iftitah. Ternyata banyak yang nggak hafal. Taunya Allahu Akbar setelah takbiratul ihram langsung Al-Fatihah kan gitu. Ya. Taunya setelah Al-Fatihah bacanya ya cuma kulhu terus ya. Atau ya lumayan lah Al-Muawwidzatain gitu ya. Al-Falaq Anas gitu misalnya. Ternyata bacaan ruku ya dia sendiri nggak lancar. I'tidal samiallahu liman hamidah, setelah itu baca apa nggak tahu. Doa duduk di antara dua sujud nggak tahu, nggak bisa ya. Nah ini kan kesalahan fatal menurut saya ya. Casingnya seolah-olah syar'i islami tapi ternyata zong ya, ilmunya nggak ada. Oleh karenanya inilah sebabnya di Geraha Anisa kajian apapun kita terima. Ya, kemarin alhamdulillah Pak Yai Musli sudah mulai tampil mengisi kajian terjemah Quran per kata. Alhamdulillah. Ya, diteruskan, mudah-mudahan bisa sampai khatam misalnya. Walaupun perlu waktu berapa lama, tapi insya Allah ini kita butuhin. Mungkin nanti ada lagi yang mau mengisi tentang bagaimana metode cepat membaca Al-Quran. Nggak apa-apa. Karena ini pembekalan buat muslimah-muslimah kita yang masih bandel sampai sekarang nggak lancar-lancar baca Al-Quran. Ya, kenapa saya sebut bandel? Ya bandel loh. Saya kalau ngajarin mu'alaf itu saya sebut, ya kalau di pondok sini, kamu kalau jadi mu'alaf setahun 2 tahun belum bisa baca Al-Quran itu masih wajar. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun belum bisa baca Al-Quran itu namanya mu'alaf goblok. Saya bilang. Mungkin mohon maaf agak kasar saya sebutnya, tapi realitanya begitu. Ya. Dan saya cek, betul-betul saya cek. Ya. Mau amalannya udah tingkat dewa, oh saya, Pak Ustadz, saya ini udah dibaiat, dikasih, dijazakan amalan. Habis subuh suruh baca sekian ribu kali.
Ya, dari mulai tahajud sampai subuh saya harus suruh baca sekian ribu kali. Percuma, kenapa? Karena ternyata tadi bacaan sholat aja nggak hafal, gimana mau ngamalin yang seperti itu? Apalagi kita bicara disuruh bicara ini tadi, bagaimana kesiapan menghadapi tantangan zaman ini, tantangan di era tipu daya ini, aduh luar biasa. Ya. Sementara kaum kufar itu, para misionaris-misionaris itu, mereka mendalami Islam secara seksama. Para orientalis kafir itu, mereka ternyata belajar Islam ya melebihi khusyuknya itu melebihi kita umat Islam. Ya, saya punya teman ya kemarin waktu debat di EPM Tauhid sebetulnya saya harapkan dia tampil lebih lama tapi dia cuma sebentar, mungkin takut ini ya track recordnya ketahuan juga mungkin. Namanya enggak saya sebut deh ya. Nanti kan ada ini ya, ada etika ya, privasi. Pokoknya seorang pendeta ya. Itu kerjanya itu roadshow dari IAIN ke IAIN, dari Stein ke Stein ya. IAIN itu kita tahu ya, UIN ya kalau sekarang ya. Kalau dulu Institut Agama Islam Negeri, kalau kemudian sekarang UIN, Universitas Islam Negeri. Kalau dulu zaman saya Stein, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri gitu ya. Atau STAI, kalau nggak ada N-nya, nggak ada negerinya berarti swasta. Ya. Dan dia roadshow dari pesantren ke pesantren, terus jadwalnya padat, full selama 1 tahun. Datang ke kiai, datang ke pesantren, datang ke ulama. Hanya untuk apa? Satu misinya, ya, menyampaikan pluralisme itu, ya, supaya menjadi ajaran yang diterima oleh para ulama, oleh para cendekiawan Muslim. Misinya apa itu? Dan ini sesungguhnya misi yang berbahaya. Ya, kalau orang tidak paham ya tentang bagaimana akidah yang sebenarnya, pasti setuju orang iming-imingnya atau konsepnya itu konsep yang seolah-olah rahmatan lil alamin kok gitu ya. Seolah-olah konsepnya itu banyak penuh dengan nilai-nilai universalism, atau kalau bahasanya Yai Toya Bening itu bahasanya itu bahasa penuh dengan bahasa yang tasamuh yang luar biasa. Ya, tasamuh toleransi tadi ya kurang lebih. Wah, ini yang bagus ini. Islam yang seperti ini yang bagus, Islam yang merangkul orang-orang Kristen, merangkul orang-orang di luar Islam. Islam yang bergandengan tangan dengan orang-orang yang di luar Islam yang menyebut orang Kristen dengan bahasa kafir atau orang di luar Islam dengan bahasa kafir itu dianggap tidak toleran, ya, dianggap radikal, sebutannya begitu. Nah, inilah keberhasilan mereka. Di sinilah tipu daya yang saya maksud. Bisa nggak kita para muslimah ini, ya kan, membentengi diri kita, ya, dari tipu daya yang semakin cerdik ini, ya, semakin luar biasa tanpa kita sadari loh. Ya, ucapan kita sehari-hari sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Ya, apalagi kalau kita yang sudah anak-anak kita sudah aktif ngikutin di medsos itu, aduh udah yang dihafal kata-katanya anjay, anjir misalnya gitu ya, astagfirullahaladzim ya. Bahasa-bahasa yang betul-betul jauh dari nilai-nilai Islam. Astagfirullah dipelesetin menjadi astagfir misalnya. Nah ini satu hal yang sangat meresahkan kita ya. Oke, itu dulu mungkin dari saya prolog awal ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator, silakan kepada Mbak Erdia. Alhamdulillah, itu tadi pemaparan materi dari Abi Yusuf Ismail, dan materi ini bagus sekali untuk diskusi kita para muslimah. Jadi bagi para muslimah yang ingin bertanya, dipersilakan untuk open mic ya. Monggo. Saya Mbak Ratna, mau tanya. Iya, Mbak Diva. Bagaimana cara mempertahankan diri agar tidak mudah goyah akidah kami? Okay. Monggo Mbak. Langsung dijawab atau pertanyaan lagi nih? Nah, nanti aja sekalian. Oh iya. Muslimah yang lain boleh? Arin mau bertanya, Mbak. Mbak Arin. Ya, silakan. Ya.
Kaum kufar berupaya mati-matian untuk menukar akidah kita dengan akidah mereka. Nah, bagaimana kami berdakwah agar bisa menyelamatkan saudari muslimah kami? Sudah dengar? Ya, dengar. Ada yang lain? Mungkin itu dulu, Bi, dua itu. Oke, ya, jawab dulu ya. Iya. Yang pertama tadi dari Diva, cara mempertahankan diri agar agar apa tadi? Agar jangan ini ya, agar terhindar ya dari tipu daya zaman tadi ya. Yang kedua tadi kemarin kaum kufar ini kan berupaya mati-matian untuk memberikan tipu daya ya kepada kita ya. Nah, bagaimana cara dakwah kita kepada muslimah? Jadi ini kesimpulannya intinya dua pertanyaan ini. Yang satu self defense gitu ya. Nah, ini ya. Yang kedua counter attack gitu ya, kurang lebih gitu ya. Jadi yang pertama bagaimana mempertahankan diri ya. Yang kedua bagaimana kita bisa menyerang balik ini ya. Menyerang balik ini tentu dengan dakwah maksudnya gitu ya. Oke. Begini. Cara mempertahankan diri yang baik ya. Sebaik-baiknya muslimah ya, itu adalah muslimah yang memiliki sosok murabbiyah. Itu ya. Ini harus menjadi catatan penting bagi seorang muslimah ya. Atau mempunyai sosok seorang guru lah gitu gampangnya ya. Sebetulnya murabbiyah ini, murabbi itu buat yang ikhwan oleh akhwat yang murabbiyah ya. Musrifah begitu ya. Ya. Karena apa? Kita ini hidup tidak lepas dari kewajiban belajar atau menuntut ilmu. Mau mempertahankan diri, mau berdakwah, mau memberitahu, mau amar ma'ruf nahi mungkar atau bahasa apapun itu. Ya. Kalau kita tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya, ya gimana kita bisa mempertahankan diri? Bagaimana kita juga bisa berdakwah menyelamatkan saudara-saudara muslimah kita? Kan ini. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW menempatkan kewajiban belajar itu hukumnya menjadi fardu ya, fardu ain ya, yang apa namanya tuh sama wajibnya dengan sholat, nah gitu ya. Oleh karenanya misalnya hadisnya begini ya, apa namanya tolak muslim ya, wal muslimatin otomatis ya. Bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya ya bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan. Redaksi hadis ini, matan hadisnya itu sebetulnya atasnya ada lagi ya. Ada dua, tapi ada yang mengatakan yang pertama ini adalah dhaif, lemah. Yaitu yang mengatakan bahwa thalabul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Padahal sekarang jadi musuhnya umat Islam gitu, dimusuhin gitu ya. Nah ini ada yang mengatakan ini. Yang kedua, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu, menuntut ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Ya, ini masih ada yang mengatakan ini sahih gitu. Kewajiban yang tidak boleh putus dari lahir sampai kita mati. Ya, tidak ada orang udah mentang-mentang udah jadi ustadz, jadi kiai kemudian merasa sudah paling pintar, tidak perlu belajar, nggak ada. Ya, semua muslim siapapun dia, ya, dia harus belajar, dia harus punya sosok seorang guru. Ya, hatta Nabi kita Muhammad SAW pun dia punya seorang murabbi, dia punya seorang guru. Ya, guru tertingginya Allah, ya, guru langsung yang mengajarkan menjadi perantara wasilah antara Allah dengan Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, apalagi kita yang manusia lemah ini, ya. Kullu syai'in thariqun wa tariqul jannati bil ilmi, gitu kata Rasulullah. Ya. Bahwa setiap segala sesuatu itu perlu jalan, dan jalan menuju surga itu adalah ilmu, belajar. Ya. Kalau di Al-Qur'an itu, nah ini saya lupa lagi ayatnya di mana ya suratnya. Tapi Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim,
yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang menuntut ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang belajar itu diangkat derajatnya. Makanya kita perlu guru. Muslimah itu perlu guru. Ya. Guru yang dimaksud di sini bukan guru ngaji TPA biasa atau cuma guru di majelis taklim, bukan. Ya. Guru yang dimaksud ini adalah, makanya tadi saya bilang ini harus ada sosok seorang murabbiyah atau musrifah. Ya. Karena levelnya begini. Kalau guru biasa cuma ngajarin baca Quran, cuma ngajarin sholat ya, kemudian dia tidak membimbing secara khusus ya, secara terus-menerus bagaimana keseharian muridnya sehari-hari ya, ini baru disebut guru biasa ya, atau ustadzah ya. Tapi ini semua mandu membimbing ya, selama guru itu masih hidup. Dialah yang menjadi tempat konseling, dialah yang menjadi mentor, dialah yang menjadi tempat curhat dari si muslimah tadi. Setiap ada permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dirinya, ataupun dengan dakwah, ataupun dengan apapun, dia berkonsultasi kepada gurunya, dan gurunya siap membantu, membimbing dengan bimbingan-bimbingan dengan ilmu-ilmu yang sudah dia pernah dapat dulu dari gurunya. Nah itu turun-temurun begitu. Jadi ada sanatnya lah begitu ya gampangnya. Kita punya guru tuh, guru kita siapa, ya dari mana asalnya. Ya, kemudian kita belajar apa sama beliau. Jangan ngaku-ngaku. Oh saya dulu pernah belajar sama Ustadz Abdul Somad. Wah hebat, orang terkenal. Dari mana belajarnya? YouTube. Nah ini nggak termasuk. Ya boleh ya belajar seperti itu zaman sekarang, mau gimana lagi ya. Tapi itu bukan disebut sosok seorang hadi murabbi atau musrifah. Ya baru sebatas sebagai seorang guru biasa ya, karena kita belajar ilmunya cuma dari layar kaca atau layar HP kan. Carilah seorang sosok-sosok murabbiyah atau musrifah yang betul-betul bisa membimbing kita, entah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kita belajar dalam halakoh kecil ya, kita belajar dalam likoat kecil ya, yang istiqomah ya. Beliau membimbing baca Quran kita, beliau membimbing sholat kita, beliau membimbing kehidupan kita sehari-hari. Nah ini, jadi kalau mau self defense yang paling baik adalah kita harus punya guru. Kalau nggak punya guru, udah ya bullshit, omong kosong. Ya, pasti kita akan tergerus, kita akan tertipu, kita akan hancur, kita akan rusak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara berdakwah yang benar? Ya tadi, berdakwah yang benar itu kita harus punya guru. Gimana kita tahu dakwah yang benar kalau kita nggak belajar? Ya kan? Belajar kita itu yang pertama dari keteladanan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ayat Maulid itu ayat terkenal, surat Al-Ahzab ayat 21 atau surat apa ini ya? Surat Al-Ahzab 21 kayaknya ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ila akhir ayat. Bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu dan suri teladan yang baik. Ya, salat kita sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat Rasulullah salat. Amalan-amalan kita, amalan-amalan yang bersanad pada Rasulullah. Kalau enggak, ya ini hadis yang sering dibaca sama Yai Toya Bening juga nih. Ya, bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada perintah Allah ataupun perintah Rasulullah di atasnya, ya. Kalau misalnya hanya diajarkan Rasulullah, ya, kemudian nggak ada di Al-Quran nggak ada, tapi di hadis ada, masih boleh lah, gitu ya. Maka fahuwa raddun. Kalau nggak ada sama sekali, nggak ada perintah dari Allah, nggak ada perintah dari Rasulullah, nggak dicontohin, maka fahuwa raddun akan ditolak. Nah, kan Nabi Muhammad udah nggak ada, gimana kita belajarnya, ya, Pak Ustadz, gitu ya. Ya, kita harus ingat lagi bahwa al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka kita belajar sama ulama-ulama. Ulama ini kan adalah ulama ikhwan, ada ulama akhwat, ada ulama nyai. Maka kalau yang laki-laki ya belajar sama Pak Kiainya, Pak Ustadznya. Kalau yang akhwat, yang muslimah, belajar sama yang ustazahnya, belajar sama bunyainya, belajar sama
musyrifahnya atau murabbiyahnya tadi. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Sehingga kita tahu cara dakwah yang benar. Misalnya contoh, berdakwah yang benar itu seperti apa kaidahnya misalnya. Ya. Kaidahnya adalah zaman sekarang kita ini, kalau orang kafir itu pedomannya itu, orang Kristen ya, pedomannya itu ayat di Alkitab misalnya. Ayat yang mengatakan, cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah seperti merpati. Atau ini yang disebut dengan misi serigala berbulu domba misalnya. Ya. Kita juga punya hadis yang jauh lebih bagus dari ayat ini, ayat Alkitab ini, yang mengajarkan kita pedoman untuk berdakwah itu ya adalah dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asir. Ya, yang artinya basyiru wala tunafiru itu artinya berikanlah kabar gembira. Jangan kamu berikan kabar yang mengerikan tentang Islam. Jangan kamu gambarkan Islam itu serba susah. Islam itu serba menyulitkan. Berikan kemudahan, berikan kabar gembira pada mereka. Basyiru wala tunafiru. Kemudian yang kedua, yassiru wala tu'asir. Berikanlah kemudahan, jangan kamu persulit. Kalau ada orang yang mau belajar Islam, mau tahu Islam, rangkul. Ya. Paling dia cuma orang munafik, pura-pura, itu urusan dia. Ya, tapi kewajiban kita dalam dakwah adalah merangkul. Ya, makanya personal approachment atau pendekatan pribadi antara satu orang, satu muslimah dengan muslimah lain ini penting. Ya. Makanya misi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati inilah yang banyak ya membuat muslimah kita tertipu. Ya. Dan kita perlu strategi yang sama, bahkan lebih hebat lagi ya, seperti yang ayat yang tadi, yang tadi apa namanya, seperti hadis yang tadi saya bacakan. Kalau di Al-Quran itu ada juga ayatnya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwa sesungguhnya Allah itu menginginkan kemudahan buat kamu. Ya, tidak menginginkan yang sulit-sulit. Atau ayat yang lain misalnya dengan kemampuan apa ya? Lupa ya. Wattaqallaha, lupa saya, ada ayatnya nanti kita cari ya. Jadi kita itu bertakwa itu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jadi kalau kita mampu ya kita jalankan, kalau kita belum mampu ya jangan dijalankan, gitu, seperti itu ya. Karena level keimanan ini kan bertingkat ya, latar kabun atau bakon an tobak gitu, bahwa berjenjang. Nah, itu ya dua pertanyaan tadi, makanya ini menjadi satu hal yang penting buat kita ya ketika kita mau berdakwah ya, mencegah kezaliman, mencegah kemungkaran atau apapun itu namanya. Penting buat kita yang pertama membekali dulu dengan ilmu, belajar. Geraha An-Nisa adalah wadah untuk kita bersama-sama belajar. Baik ya, belajar di sini. Mau belajar apapun, ada kajian-kajian rutin, akan apa namanya bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ada konsultasi keluarga beda agama, enggak muslim ya. Kemudian ada nanti bagaimana pedoman dakwah kepada non muslim ya. Nah, ini akan kita ajarkan semua di sini ya. Baik, itu dulu jawaban dari saya. Silakan Mbak Alanta. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, sambil menunggu ya. Sambil menunggu coba dibukain nih operator nih. Surat At-Tariq ayat 13 sampai 17. Gitu ya. Jadi kita coba baca di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqal, Al-Qur'an ini adalah benar-benar Allah, dan dia menjadi pemisah. Ya, menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil gitu ya. Dalam ayat 13 ini innahu laqaulun fasl. Ayat 14-nya wa ma huwa bil hazal. Ini kan kita apa ya? Ini ya. Dan ya, bukan senda gurau. Jadi
Ayat 13, innahu laqaulun fasl. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah betul-betul, dan Al-Quran itu fungsinya adalah menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Ya, kemudian yang kedua, Al-Quran ini bukan main-main loh, bukan senda gurau loh. Jadi nggak bercanda Allah ini, gitu ya. Firman Allah di Al-Quran ini nggak main-main loh, Allah nggak sedang bercanda loh. Apapun isi Al-Quran itu serius loh, nggak main-main loh, kan begitu. Bukan senda gurau loh, bukan tipu daya loh, kan begitu. Artinya begitu ya, secara dengan bahasa yang lain ya. Kemudian ayat yang ke-15, innahum yakiduna kaida. Sambung ya, wa akidu kaida. Karena ini dua ayat yang berkaitan. Kalau kita baca, kalau kita disambung. Jadi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Jadi dan mereka orang-orang kafir itu ya membuat tipu daya yang jahat ya. Kemudian wa akidu kaida, dan Allah membalas tipu daya yang lebih jitu lagi. Tipu daya itu dengan tipu daya yang lebih jitu lagi. Ayat 14 ya tadi, innahum yakidu nakaida wa akidu kaida ya. Jadi sesungguhnya mereka merencanakan tipu daya yang jahat dengan berbagai macam teknologi mereka, dengan berbagai macam kemampuan yang mereka miliki gitu ya. Wa akidu kaida, dan Allah pun membalas ya, membuat rencana yang lain yang lebih jitu gitu ya. Nah, yang terakhir famahilil kafirina maka ya berikanlah tangguh waktu barang sebentar ya. Jadi kita memang disuruh bersabar juga ya, karena perintah Allah supaya kita itu memberikan penangguhan ya, sabar ya, sabar sebentar. Kenapa? Karena memang hidup di dunia ini hanya sebentar ya. Jatah mereka itu cuma di dunia. Berapapun jahat mereka, berapapun zalim mereka, berapapun benci mereka pada Islam, waktu mereka cuma sebentar ya. Kita cuma disuruh sama Allah kasih tangguh ya, penangguhan waktu ya, suruh sabar sebentar aja gitu. Nanti juga mereka akan habis dengan sendirinya. Nah, itu ya. Nah, ini oleh karenanya penting bagi para muslimah sekali lagi, tentu ini kajian awal ya, saya belum merinci apa tantangan-tantangan itu, nanti kita sambung di episode selanjutnya secara berbahaya zaman now ya. Ya kalau dulu misalnya ya, tantangannya adalah jangan pacaran sama orang Kristen misalnya. Ini klasik zaman dulu. Ya, jangan memilih pemimpin yang kafir misalnya. Ini zaman dulu ya. Jangan berteman dekat dengan orang-orang di luar Islam yang bukan Islam. Ini dulu begitu. Bukan berarti sekarang tidak relevan, bukan. Yang saya maksud ini menjadi isu yang sudah lama ya. Dan mereka tahu ini. Oh, karena orang kafir itu sekarang sudah belajar Islam. Nah, ini harus diketahui sama muslimat. Mereka belajar Islam. Kita tidak belajar mereka, tapi mereka belajar kita. Dia tahu ada ayat Al-Quran loh yang melarang orang Islam mengambil pemimpin yang kafir. Oh, kalau begitu jangan, nggak mungkin Ahok suruh jadi presiden, nggak mungkin menang, tahu dia. Ya, tapi cari ya orang-orang Islam, politikus yang KTP-nya Islam, tapi otaknya Ahok misalnya, contoh gitu ya. Nah, ini kejadian kan gitu ya. Akhirnya berhasil lah mereka. Kalau yang dimajukan jelas-jelas KTP-nya itu bukan Islam, nggak mungkin menang, karena ayat Al-Quran jelas ya, bahwa melarang ya kita memilih pemimpin yang kafir. Misalnya lagi dilarang punya teman dekat orang kafir. Ya ini dulu begitu. Kalau sekarang dia tahu, oh ada ayat, nggak mungkin muslimah pacaran sama orang Kristen. Ini sekarang udah trennya udah menurun jarang. Ya. Kalau dulu pacaran hamil kan begitu sering. Kalau sekarang udah enggak, karena udah nggak tren lagi sekarang itu, ya kan? Bagaimana caranya, ya
kita deketin orang-orang Islam ya yang nggak paham Islam, yang awam ya kan, kita cekokin dengan doktrin toleransi yang salah ya kan, kita cekokin dengan doktrin-doktrin pluralisme atau liberalisme ya, kemudian untuk memurtadkan yang muslim yang lain, muslimah yang lain. Jadi mereka sekarang nggak berani ya tahu ayatnya gitu ya, nggak berani lagi deket-deketin muslimah kita secara langsung, tapi dengan cara yang lain, yang lebih canggih, yang lebih licik, yang lebih cerdik gitu ya. Mereka juga tahu, misalnya tadi ya ayat yang melarang kita kemudian memilih pemimpin, tadi apa lagi, berteman dekat, satu lagi apa tadi ya, lupa. Apa tadi, ada yang ingat ya? Tadi ada 3 ya. Memilih pemimpin yang kafir nggak boleh, berteman dekat sama orang kafir juga nggak boleh, kan ada yang di Al-Quran itu ya. Kemudian apalagi tadi ya, apalagi sampai menikah diakalin sama mereka. Apa sih susahnya pura-pura syahadat gitu ya, cuma disunat. Yang terjadi setelah dia punya anak gitu ya, keluarlah topengnya gitu ya, keluarlah aslinya, kemudian dia kembali lagi pada agama lamanya. Nah, ini yang dilakukan seperti itu. Makanya dengan perkembangan ya tipu daya orang-orang kafir ini, musuh-musuh Islam ini di era ya digital yang sudah luar biasa canggih ya, kita perlu mempertahankan iman kita perlu berdakwah kepada muslimah kita juga dengan cara yang luar biasa ya, dengan cara yang baru, yang zaman now juga, jangan sampai cara yang salah. Misalnya contoh ya, ini yang seolah-olah Islami. Ada seorang muslimah tampil di TikTok live, kemudian dia ngaji yang suara merdu, baca merdu, tapi kemudian ya dengan dandanan yang wow ya, kemudian kasih dia penampilan seperti itu, apalagi di publik ya. Saya kan cuma di rumah Pak Ustadz, saya kan cuma di hadapan HP gitu ya. Bukan yang nggak boleh itu kan kalau pakai wangi-wangian keluar rumah gitu ya, misalnya gitu ya, dandan kalau keluar rumah, iya memang cuma di dalam kamar ya, tapi dosanya menyebar seantero jagat kan gitu ya. Kenapa? Karena penampilan dia ditonton oleh ribuan, penontonnya banyak, itu penontonnya sampai 5.000, ada sampai 9.000 orang, 9.000 orang yang menonton ya, didominasi yang nonton itu perempuan. Pasti yang dominasi apa? Yang dominan lakar di kalau ada TikTok live ya, seorang muslimah memang dia ngaji, dia sholawatan, tapi masih komentarnya apa? Wah kakak cantik ya, nah, gitu ya. Subhanallah kakak ya, penampilannya luar biasa. Itu luar yang gitu. Nah ini menjadi tantangan kita ya, menjadi tantangan buat kita para muslimah, bagaimana kita bisa menjaga. Memang nggak mudah ya. Pak Ustadz kok susah amat sih jadi muslimah? Enggak susah ya. Tadi kan ya pedomannya agama kita agama Islam, agama yang penuh dengan kemudahan, agama yang penuh dengan toleransi, agama yang penuh dengan rukhsah atau keringanan gitu ya. Baik ya. Jadi itu kesimpulannya gini. Masih banyak yang mau disampaikan, cuma tadi ya karena terbatas waktu, saya menginginkan Geraha An-Nisa ini intinya bisa menjadi inspirasi buat aktivis-aktivis dakwah muslimah kita ya, bisa menjadi inspirasi buat para akhwat-akhwat kita, ummahat-ummahat kita ya, para pejuang-pejuang syariah, para pejuang-pejuang dakwah intinya gitu ya, untuk bisa betul-betul menyalurkan ya idenya, menyalurkan
pemikirannya, ya menyalurkan berbagai macam inilah ya kemampuannya ya untuk berdakwah di kalangan muslimah juga. Yang kedua, ya saya juga berharap mudah-mudahan Geraha An-Nisa ini bisa menjangkau ya berbagai macam kalangan lapisan, karena begini. Nah, ini terakhir lah ya, nanti sebelum nanti Mbak Ratna monggo mau ditutup atau gimana. Saya katakan bahwa ya ini sepertinya Ustadz Yusuf baru keluar ini, kena sinyalnya nggak ada mungkin. Ya, signalnya jelek. Assalamualaikum. Nah, mohon maaf tadi mental lagi. Ini habis hujan di sini, sinyalnya jadinya agak kacau. Jelek ya. Ya, oke, saya sambung dikit lagi ya. Jadi menembus lapisan muslimah ini sulit. Ya, sulit karena apa? Firqah ya yang terjadi dalam dunia Islam ini sudah sekian luar biasa. Ya contoh ya di Muhammadiyah ada Aisyahnya ya. Gimana kita bisa menembus Aisyahnya Muhammadiyah misalnya. Di NU ada ibu-ibu patayatnya gitu ya. Gimana kita di Geraha An-Nisa ini bisa menembus ke mereka ya. Atau di komunitas-komunitas lain di luar NU dan Muhammadiyah. Banyak lagi tuh, misalnya komunitas majelis taklim ya. Ini kan ada perkumpulannya lagi sendiri, misalnya himpunan majelis taklim se-Indonesia ya, yang katanya ketuanya Mama Dedeh misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi komunitas-komunitas pesantren ya, yang nggak sedikit juga ibu-ibu nyai ini di pesantren-pesantren besar itu punya pengaruh yang luar biasa. Makanya kemarin ketika si Ekokun Ekokun tadi ya, si buzzernya rezim katanya gitu ya, ketika salah kepleset menyerang ya seorang nyai ya di pondok pesantren mana itu Lirboyo ya, akhirnya habis dia. Kenapa? Ternyata nggak sembarangan. Itu ternyata begitu besar pengaruhnya seorang Bu Nyai di pondok pesantren, dan pondok pesantren besar-besar di Indonesia itu banyak, luar biasa. Nah ini lapisan-lapisan ini nggak gampang ditembus ya. Belum di kalangan-kalangan harokah-harokah lain ya, di kalangan HTI sendiri ada ya muslimahnya gitu ya, Muslimat Hizbut Tahrir atau apa namanya. Nanti di kalangan harokah yang lain ada kalangan torekoh ya, macam-macam. Sehingga saya sekali lagi mengatakan bahwa untuk menembus dakwah di kalangan ikhwan ini lebih mudah ketimbang di kalangan para akhwat. Makanya mesti organisasi-organisasi itu lebih banyak yang berkumpul yang laki-laki ketimbang yang perempuan. Kenapa? Karena dalam kaitannya berorganisasi ya, muslimah kita memang lebih sulit ya untuk dikumpulkan ketimbang yang ikhwan. Nah inilah tantangannya, sehingga mudah-mudahan Geraha An-Nisa bisa terus mengibarkan benderanya, bisa menembus ya batas gitu ya, hijab yang skap yang ada di kalangan muslimah, sehingga muslimah kita ini kita bebaskan dari skat itu, dari hijab itu, supaya mereka dihormat ya. Demikian ya, itu aja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf panjang. Saya kembalikan kepada moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya mohon closing statement sebentar aja, Ustadz Yusuf. Ya, tadi sudah hitungannya sudah termasuk closing statement, nggak apa-apa. Kalau begitu, alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai.
Dan semoga dari dialog kita tadi, diskusi kita tentang materi ini bisa menjadikan benteng akidah bagi para muslimah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertebal keimanan kita sebagai seorang muslimah. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh.